Ya, untuk pengujian tuai ANOVA, jadi yang pertama kita lakukan adalah persiapan data yang terlebih dahulu. Nanti bisa dibuka klien 1105 data dan hasil ya, data dan hasil ANOVA yang ini. Nah, jadi untuk data ini formatnya dirubah, yang tadinya itu seperti ini ya, tadinya itu seperti ini menjadi disusun vertikal ya. Nah, seperti ini disusun vertikal. Jadi di sini ada kelompok responden, ada mahasiswa, kemudian masyarakat, dan expert ahli. Nah, seperti ini. Kemudian tahun juga disusun secara vertikal juga seperti ini. Lalu dikelompokkan. Nah, ini adalah total skornya ya. Jadi yang digunakan untuk pengujian itu adalah total skornya yang ini ya. Nah, ini total skornya. Jadi total skor untuk Pajajaran dan total skor untuk Pangrango seperti itu. Ini ada nilai dari estetika, sejarah, dan ekologis. Nah, dari sini kemudian ini ya, di sini ada pengkodean, yaitu kode 1 untuk responden mahasiswa, kode 2 untuk masyarakat, kode 3 untuk ahli. Kemudian untuk tahun, 1 itu adalah 1946, 2 untuk 2013, 3 untuk 2025. Ya, seperti ini ya. Nah, setelah datanya seperti ini, disusun vertikal seperti ini, lalu kita bisa buka aplikasi SPSS. Di sini saya menggunakan aplikasi SPSS versi 30, namun ini bisa digunakan di versi berapapun ya, karena untuk tata cara dan hasilnya nanti sama saja. Nah, karena muncul sampling seperti ini, kita masuk ke variable view ya, yang ini. Nah, variable view. Kemudian kita bisa masukkan datanya. Nah, kita masuk ke variable view. Kemudian kita copy nih kode untuk variabelnya ya. Nah, copy yang ini, kita copy, kita paste di name seperti ini. Kemudian kita copy juga keterangannya. Kita paste di label. Selanjutnya adalah kita masukkan untuk pengkodeannya. Nah, karena ada 3, kita buat 3 ya. Jadi 1 itu untuk mahasiswa, 2 untuk ini ya, masyarakat, 3 untuk expert ahli. Oke. Kemudian kita masukkan untuk kode tahun. Oke, nah seperti ini. Kemudian kita masuk ke data view. Nah, lalu kita copy ini ya. Nah, copy dari RS, TH sampai ke sini, TEKPR. Copy, kita paste di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah seperti ini, lalu kita bisa lakukan analisis. Nah, di sini juga saya sertakan untuk uji kelengkapannya ya. Ada uji normalitas, uji homogenitas, tuai ANOVA, dan Duncan. Nah, jadi yang pertama kita lakukan di sini untuk kelengkapannya, kita uji normalitas terlebih dahulu. Caranya klik analyze, kemudian pilih menu deskriptif, lalu ini ya, explore. Nah, kita masukkan dari estetika sampai ke ekologis, ke dependent list, kemudian pilih plot. Nah, ini kita lepas saja tentangnya karena tidak digunakan. Box plot kita pilih non, lalu kita pilih ini ya, normal plot with test.
continue lalu oke. Oke. Nah, ini adalah uji normalitasnya ya. Nah, ini normalitasnya. Jadi yang kita gunakan adalah nilai Kolmogorov-Smirnov yang ini ya. Jadi dikatakan normal jika nilai sig-nya itu ini lebih besar dari 0,05. Nah, ini seluruhnya lebih kecil ya, maka untuk distribusi datanya tidak normal. Kemudian untuk uji homogenitas nanti kita lakukan sekaligus dengan uji Tuai ANOVA dan uji lanjut Duncan. Seperti itu caranya. Klik analyze, lalu kita pilih menu ini ya, general linear model, kita pilih univariate. Nah, karena di sini ada dua faktor, kita masukkan faktor responden dan tahun ke fix faktor. Kemudian untuk dependent variable, nah kita masukkan ini ya, estetika pajajaran ke dependent variable seperti ini. Kemudian untuk plot, nah kita masukkan seperti ini, atau bisa dibalik bebas ya, sesuai keinginan. Nah, post hoc kita masukkan RS dan TH seperti ini, kemudian kita centang Duncan, continue, kemudian kita pilih ini ya, option. Nah, kita centang ini homogeneity dan descriptive statistic. Nah, ini untuk uji homogenitasnya. Continue lalu klik OK. Nah, seperti ini untuk hasilnya. Jadi untuk uji homogenitas kita menggunakan tabel dari ini ya, Levene Test of Equality. Nah, ini. Jadi yang kita gunakan di sini hanya nilai based on mean sig-nya ya, yang ini. Nah, di sini untuk yang estetika pajajaran nilai sig-nya adalah 0,714. Nah, maka ini dikatakan homogen ya, karena ini lebih besar dari 0,05. Oke, jadi estetika pajajaran ini dikatakan homogen. Nah, untuk yang sejarah pajajaran dan lain-lainnya nanti dilakukan seperti itu ya, diulang pengujiannya. Jadi tahapannya sama. Oke. Kita lanjutkan dulu. Nah, untuk tabel Tuai ANOVA itu di sini ya, di tabel test of between subject effect. Nah, yang ini. Nah, di sini RS itu adalah responden ya, TH ini tahun dan ini RS bintang TH. Ini artinya adalah responden dan tahun, responden dan tahun. Di sini untuk interaksinya ya. Jadi hubungan antara responden dengan tahun ini ada atau tidak di sini. Nah, kita lihat untuk RS ya, signifikasinya. Dan di sini diketahui untuk RS atau responden signifikasinya 0,004, lebih kecil dari 0,05. Artinya adalah untuk responden ini memiliki perbedaan yang signifikan ya terhadap skor estetika pajajaran. Nah, karena ini signifikan, maka diuji menggunakan uji lanjut Duncan. Nah, uji Duncan di sini sebenarnya digunakan untuk mengetahui, kan untuk responden ini kan ada 3 kelompok ya, dan expert, mahasiswa, dan masyarakat. Nah, dari ketiganya ini yang berbeda mana? Seperti itu. Jadi untuk di ANOVA ini kan hanya bisa menjawab ada perbedaan. Nah, untuk di Duncan itu menjawab pertanyaan lebih lanjut untuk mengetahui mana saja yang berbeda. Nah, di sini diketahui untuk respondennya signifikan ya. Kemudian untuk yang tahun ini tidak signifikan. Nah, artinya di sini adalah di tahun berapapun skor estetikanya itu sama ya, dianggap sama oleh responden. Nah, untuk kelompok responden ini penilaian responden ini terhadap estetika pajajaran. Nah, di sini diketahui. Nah, kita lihat untuk subset ini menyatakan nilai dari yang terkecil itu di atas dan terbesar itu di bawah. Nah, subset ini menunjukkan yang berbeda itu mana. Nah, di sini kita ketahui bahwa subsetnya ini semuanya berbeda ya. Artinya setiap responden ini memiliki penilaian yang berbeda terhadap
estetika Pajajaran. Nah, penilaian terkecil untuk estetika ada di expert ahli. Penilaian terbesar untuk estetika ada di masyarakat, seperti itu. Nah, untuk ini ya, sejarah Pajajaran, caranya sama seperti tadi. Analyze, kemudian kita pilih menu ini general linear model univariate. Nah, kita keluarkan ini ya, estetika kita keluarkan, kita masukkan sejarah ke dependent variable, lalu klik OK. Sama seperti tadi ya, ini untuk uji homogenitasnya, yang ini homogen, kemudian ini untuk signifikasinya ya, yang bawah ini. Nah, ini signifikasinya. Nah, kita lihat di sini yang signifikan adalah tahunnya ya. Nah, ini TH. Jadi tahun ini ada perbedaan yang signifikan terhadap nilai sejarah dari Pajajaran. Nah, kita lihat di sini yang berbeda mana. Jadi untuk tahun 2025 dan 2013 itu tidak terdapat perbedaan yang signifikan ya, karena ini subjeknya sama. Nah, yang berbeda signifikan di sini adalah tahun 46 karena memiliki subset B, juga menjadi nilai yang terbesar ya ini. Oke, seperti itu ya untuk pengujiannya. Untuk yang lain-lain sampai ke ini ya, sampai ke keseluruhannya. Nah, ini sampai ke ekologis dan lain-lainnya, ini caranya sama, nanti tinggal diulang saja seperti itu. Sekian untuk pengujiannya. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Terima kasih.